Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, Kang Wajlam masih berada di Tukle gitu. Jadi di sini juga terkenalnya Tukle atau Tuk Bulakan gitu. Emang Kang Wajlam di sini mau sedikit cerita. Di sini itu Kang Wajlam ini pas di bendungannya Tukle ini dulu itu memang airnya sangat bersih sekali karena memang dari mata air yang sebelah sini di Tukle ini. Jadi nyampe ke sini airnya juga ini juga airnya ke sini turun kalau penuh jadi kebuang ya ke daerah-daerah yang lebih rendah lagi gitu. Jadi di sini di area ini dulu itu airnya sangat bersih sekali dan di sini setiap hari itu ramai karena memang setiap hari itu banyak anak-anak yang pada belajar renang di sini, termasuk Kang Wajlam belajar renangnya ya di sini di Kali Tukle ini, Kali Bulakan ini gitu. Ini apalagi kalau umpamanya pas 17 Agustus itu di sini anak-anak pramuka yang pada berkemah itu mandinya ya di sini, pada renang di sini gitu. Di sini karena airnya memang sangat bersih sekali dan tentunya jadi dambaan para anak-anak bahkan orang tua banyak yang pada nyuci anak-anaknya pada main di sini. Ini kedalamannya waktu Kang Wajlam kecil ini di sini kedalamannya sekitar ada 4 meter bahkan 5 meter itu. Jadi di sini juga tetap ada pemuda-pemuda gitu yang memang kalau ada anak-anak renang di sini memantau gitu. Barangkali ada yang tenggelam atau yang gaya timbel gitu. Jadi di sini diselamatkan oleh mereka-mereka yang udah senior, yang sudah jagoan masalah renang lah gitu. Ini kedalamannya seperti ini dilihat dari bangunannya seperti ini. Ini kalau dari bawah itu ke atas berkisaran sekitar ada 10 meter bahkan 12 meter ini ke bawah itu. Tapi karena di sini bendungan nyampe sini kira-kira kalau airnya normal terus bening dan di sini untuk pada mandi, berenang, belajar renang anak-anak Bumi Jawa khususnya di sini ini berkisaran sekitar 4 meter gitu. Tapi semakin beberapa tahun ke sini, hitung-hitung udah 20 tahun lah. Itu 25 tahun ke sini semenjak Kang Wajlam kecil mandi di sini. Sekarang itu sudah tidak aktif lagi, tidak untuk berenang lagi, untuk mandi lagi karena memang debit air di sini kayaknya sudah diambili dan lain sebagainya. Jadi air itu habis itu. Jadi di sini warnanya seperti ini. Bahkan di sini rumput-rumputan itu pada rumput liar terutama itu tumbuh sehingga air ini di sini sangat cetek sekali, sangat paling-paling berkisaran sekitar tidak ada 1 meter di sini. Bahkan di pojokan sudah ada pohon selada itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira bagus karena memang ada manfaat gitu. Dan di sini Kang Wajlam melaporkan di sini sudah tidak bisa untuk berenang seperti yang dulu lagi lah. Itu hanya sekedar tinggal kenangan karena memang tidak ada pengelola dan tentunya tidak ada orang yang mengurusi masalah-masalah air ini. Jadi saya kira lumrah lah gitu. Jadi bubar gitu. Jadi ini Kang Wajlam juga lihat di sini pengairan air itu irigasi juga kayaknya yang ngambil dari sini juga terlantar begitu saja. Airnya tidak jalan dan tentunya masyarakat juga banyak juga yang memang sangat menyayangkan lah bahasanya seperti itu. Ini seperti ini kalau Kang Wajlam lihat di tulisannya itu ini diproduksi waktu zaman Belanda. Bendungan ini diproduksi oleh zaman Belanda yang pada waktu itu Belanda masih menguasai bangsa Indonesia, menjajah bangsa Indonesia. Tapi alhamdulillah ini termasuknya ada kenang-kenangan dari Walanda yang di Belanda itu. Jadi di sini seperti ini papan operasi bendungan ini yang sekarang sudah tidak aktif lagi.
Ini yang tentunya wilayahnya 4 Bumi Jawa. Ini jelas di sini dijelaskan luas baku 154 ini meter persegi kemungkinan. Ini sangat membantu sekali pada masyarakat waktu itu. Dan ini ada pintu saluran kan jumlahnya berapa, ini untuk mengairi padi palawija lain-lain. Tentunya ini resmi dari Kabupaten Tegal waktu Belanda sudah kabur, dan tentunya ini sampai saat sekarang itu hanya sekedar tinggal kenangan, tinggal papan doang gitu loh. Jadi sudah ada aktivitas di sini, tidak ada aktivitas masyarakat yang memang di sini pada setiap hari itu pada cuci-cuci di wilayah sini, dan tentunya tidak ada juga masyarakat yang anak-anak yang pada belajar renang di Bumi Jawa khususnya di sini. Karena memang di Bumi Jawa tidak ada kolam renang, jadi kolamnya ada bendungan seperti ini ya untuk renang gitu. Ini Kang Wajlam coba memperlihatkan ke panjenengan semua itu di wilayah situ memang banyak pertanian yang memang sudah alih fungsi, yaitu tidak untuk padi karena memang airnya susah, jadi untuk jagung hanya dengan sayur mayur gitu. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, inilah memang waktu dulu itu di sini air sangat deras sekali dan sangat bening dan tentunya sangat bersih, dan sekarang juga tinggal kenangan ini. Jadi sudah tidak aktivitas di sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang membantu mencuci gitu di sini sudah tidak ada. Dan ini kalau Kang Wajlam melihat itu luberan bendungan juga sudah asap gereng gitu, asap gereng, tidak ada air sama sekali, dan kalinya kayaknya di sini sudah tidak masuk lagi ke bendungan ini, dan tentunya airnya yang dari terutama wilayah Kali Dukuaren itu dialirkan itu memang di sebelahnya gitu, dan tidak masuk ke air yang memang ada sumber di mata air di sebelah barat ini. Dan untuk saat sekarang memang di sini fungsi bendungan memang sudah tamat lah bahasanya gitu, riwayatnya itu tamat karena memang sudah tidak difungsikan lagi, karena memang airnya, debit airnya atau tuknya itu sudah kecil sekali gitu keluarnya. Jadi di bendungan itu memang airnya tidak ada, hanya air yang memang air hujan atau dari tuk-tuk yang kecil itu, sehingga tuk itu tidak bisa memenuhi kebutuhan bendungan yang sangat luas itu. Ini Kang Wajlam ingat sekali di sini, memang dulu itu untuk renang anak-anak biasa pakai ban dalam mobil atau pakai gembes itu. Ini pada di sana kesini sangat deras sekali, airnya juga sangat penuh dan sangat bersih sekali. Air di sini sangat bersih, tidak tercemar oleh apapun itu. Dan ini ngomong-ngomong Kang Wajlam, masih berada di lingkungan bendungan ini seperti ini. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, alhamdulillah tadi Kang Wajlam sudah melihat bendungan yang memang dulu itu digunakan untuk anak-anak muda, bocah-bocah untuk belajar renang, dan sekarang sudah tidak diaktifkan lagi karena memang airnya sudah tidak ada. Saya kira hanya tinggal kenangan, dan kenangan itu jelas ada di diri kita, bahkan panjenengan semua kemungkinan yang pernah renang di
Kalibulakan ini jelas sangat banyak sekali, bahkan ribuan, karena memang di sini pada zamannya waktu itu untuk mandi, renang anak-anak pramuka yang pada berkemah di lapangan Bumi Jawa. Saya kira itu dulu dari Kang Wajelam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mari kita berikhtiar menuju kepada ketakwaan, dan tentunya kesabaran, keikhlasan itu harus didasarkan kepada diri kita untuk panjenengan semua. Saya kira itu dulu dari Kang Wajelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.